Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat komunitas, ketemu lagi kita di dalam program, salah satu program di Utama TV. Kita ngebahas tentang majalah komunitas. Jadi majalah komunitas ini salah satu majalah yang mengulik atau membahas berbagai aktivitas yang berhubungan dengan Yayasan Widya Tama dan juga Universitas Widya Tama. Nah, kali ini pada majalah komunitas edisi 33 tahun ke-11 November 2022 ada satu rubrik menurut saya yang sangat menarik gitu ya buat kita para pendidik atau akademisi yang mau melihat bagaimana perkembangan pendidikan di anak-anak bangsa, khususnya apa yang dilakukan oleh Yayasan Widya Tama. Nah, kali ini ada satu rubrik yang dimuat di majalah komunitas edisi 33 ini adalah tentang rubrik komunitas. Nah, di rubrik ini dibahas tentang berbagai aktivitas yang dilakukan oleh komunitas, dan kali ini saya akan membahas satu tema yang ditulis oleh penulisnya, ya redakturnya, yaitu Pak Edi Budianto. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, udah hadir di bahasan kita di Utama TV, bahas tentang majalah komunitas. Nah, Pak, di dalam edisi kali ini kita ngebahas tentang Art Therapy Center, betul ya Pak ya? Iya, betul. Nah, jadi di situ sahabat-sahabat komunitas kita ngebahas tentang bagaimana kontribusi daripada Yayasan Widya Tama terhadap pengembangan pendidikan khusus bagi anak-anak disabilitas gitu ya. Karena ini jelas ada peraturan perundang-undangan yang menuntut bagaimana tanggung jawab masyarakat tidak hanya kepada pendidikan masyarakat yang dalam kondisi yang fit, prima gitu, tetapi juga ada dari sisi disabilitas gitu. Nah, Pak Edi, menarik Pak ketika bicara Widya Tama secara keseluruhan, Yayasan Widya Tama fokusnya ke pendidikan, lalu ada satu part ya di masyarakat yang merasa berhak untuk mendapatkan pendidikan, yaitu anak-anak disabilitas. Ya. Dan itu di Widya Tama sejak 2014 dirilah Art Therapy Center. Betul ya Pak ya? Betul Pak. Boleh diceritakan sedikit ini Pak tentang Art Therapy Center ini? Baik Pak, ini Semindu itu 8 tahun. Yap. Jadi yang ke-8. Yap. Mereka ini sudah berjalan sekian lama. Yap. Dan ini kita angkat. Yap. Kenapa kita angkat? Karena terus terang aja di dunia pendidikan tinggi, terutama masih jarang ada yang integrated system antara anak-anak yang biasa dengan yang disabilitas. Nah, ini luar biasa. Ini waktu itu keinginan ibu pendiri almarhum Ibu Profesor Dr. Kusbandia. Beliau ingin bahwa kita mencerdaskan kehidupan bangsa itu di segala lini. Lapisan ya. Tidak membeda-bedakan ya Pak ya? Betul Pak. Waktu itu awalnya itu idenya lumayan Pak. Akan mendirikan Akademi Disabilitas Widya Tama. ADWI. Wah, ketika itu ada dekan baru itu Bu Dr. Ana Farina itu. Beliau baru masuk di Widya Tama. Kebetulan sekali keinginan ibu itu akhirnya nyambung dengan kemampuan potensi ibu Ana ini. Bu Ana itu waktu disertasi di ITB itu, lulus di ITB itu membahas tentang, meneliti tentang metode sensasi untuk disabilitas. Nah, jadi itu pas bertepatan gitu ya Pak ya. Gitu. Nah, jadi ditantang tuh Bu Ana. Gimana? Wah, beliau antusias sekali. Karena metode sensasi ini itu harus diaplikasikan. Dan ini kebetulan sekali Ibu Kusbandia ini beliau welcome sekali. Jadi yang saya lihat sahabat-sahabat komunitas bicara tentang Art Therapy Center punya filosofi yang mendalam gitu ya Pak. Bahwa konsep memang
saya sempat, kan saya gabung di Widya Tama ini Bapak tahun 2007. 2007. Saya masih berkesempatan ketemu Ibu waktu itu, Prof. Kusbandia. Saya bisa membaca bagaimana pikiran beliau terhadap pengembangan pendidikan. Gitu. Ya, beliau adalah guru, orang tua buat kita di Widya Tama ya Pak ya. Saya yang saya dapatkan beliau itu menanamkan nilai. Nilai bagaimana kita harus bisa berkontribusi kepada pendidikan bangsa. Dan saya tidak nyangka Pak, nggak nyangka bahwa karena concern saya dulu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Pak ya. Kalau dulu kan kita Fakultas Manajemen ya Pak ya gitu. Bahwa ada di balik itu adanya concernnya pada disabilitas. Ini 2014 ya Pak ya. 2014 didirikan lah gitu. Nah, jadi Bu Dr. Ane dulu yang membangunnya. Oke. Nah, beliau itu ketika merintis itu termasuk mengurus tentang legalitas. Legal aspek ya. Legal aspek. Kemudian ke dikti, udah sampai ke dikti. Mereka sarankan karena ini vokasi, memang benar akademi. Tapi kalau disabilitas ini bertahap gitu, bikin dulu setingkat LPK gitu, lembaga pelatihan kerja. Ini fokusnya dialihkan Pak dari dikti ke ini ke Disnaker. Ke Disnaker. LPK ya. Dan sangat ini sekali Pak, disambut sekali sama Disnaker itu. Dan beliau itu mencari supportingnya. Jadi dunia usaha juga dihubungi dirangkul. Akhirnya membangun konsep ini bersama-sama. Karena beliau di bidang DKV, jadi cocok banget itu vokasi kan. Artinya mengandalkan keterampilan. Betul. Dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi bukan hanya gitu, dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, tapi basisnya potensi si anak. Jadi gitu sensasi. Baik Pak Edi. Jadi menarik buat saya Pak Edi, sahabat-sahabat komunitas sekalian, bahwa ada filosofi dasar gitu kenapa Ibu Prof. Kusbandia almarhumah punya keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bagiannya itu adalah disabilitas yang bisa jadi tidak dirangkul oleh beberapa pihak gitu ya. Dan Widya Tama, Yayasan Widya Tama sangat konsen di situ. Dan 2014 ketemu dengan Ibu Dr. Ane gitu ya, dekan gitu ya, berinisiasi, berkolaborasi untuk membangun Art Therapy Center yang awalnya adalah LPK. Nah, sama-sama menarik ya bagi saya untuk membahas Art Therapy Center, apalagi setelah 8 tahun berdirinya, kiprahnya seperti apa, metode sensasi itu seperti apa, dan apa rencana ke depan daripada Yayasan Widya Tama. Kita akan ikuti sesi berikutnya. Sahabat-sahabat komunitas, kembali lagi kita pada bahasan majalah Komunitas edisi 33 tahun 11 2022. Nah, seperti dari bahas tadi, pada rubrik komunitas kita bahas tentang peduli disabilitas yang dilakukan oleh Universitas Widya Tama dalam bentuk organisasi, yaitu Art Therapy Center. Nah, tadi Pak Edi udah jelasin bagaimana awal ceritanya, bagaimana komitmen daripada yayasan yang diawali oleh Ibu Prof. Kusbandia almarhumah sebagai pendiri Yayasan Widya Tama, dan kolaborasi dengan Ibu tadi Bu Ane ya, Pak. Nah, Pak, menarik Pak. Tadi Pak Edi juga udah bahas sepintas tentang metode sensasi yang di disertasinya Ibu Dr. Ane ya, gitu. Yang beliau adalah dekan DKV pada waktu itu. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak Pak tentang metode sensasi ini? Karena kan kalau kita tahu disabilitas, mereka kan punya, setiap anak punya permasalahan sendiri ya Pak ya, gitu. Punya keterbatasan sendiri gitu ya. Tapi yang saya baca di Art Therapy Center, anak-anak tersebut punya kelebihan masing-masing gitu Pak. Betul. Nah, bagaimana sih Pak kok metode sensasi ini
dikembangkan atau dijalankan di Art Therapy Center? Ya, baik Pak. Direktur pertamanya itu Bu Ana sendiri. Jadi waktu itu beliau yang mimpin, dan itu untuk anak-anak autis, pokoknya disabilitas ya, yang selain autis juga ada. Ya. Jadi mereka jadi masing-masing anak itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Rumusnya beliau itu setiap orang itu punya keistimewaan. Hukumnya itu ya? Ya. Jadi apakah itu nampak atau tersembunyi? Nah, ini harus digali. Itu sensasi kuncinya itu. Di sana ya. Ya. Gitu. Jadi metode Art Therapy Center ini dengan metode seni. Jadi ada seni musik, karena Ibu ada kriya di kafe ya. Ya, dan memang metode sensasi itu dari situ Pak, dari seni ya, dari membangkitkan kemampuan seni anak itu. Jadi ada seni grafisnya, ada seni kriya, ada musik. Anak-anak itu ketika masuk di sini itu di tes Pak, psikologi. Tes psikologi anak-anak. Oh, anak ini cenderungnya kemana? Nah, itu dari awal tuh sudah terdeteksi. Ada metode untuk menggali potensi anak itu dari awal. Nah, kemudian berjalannya waktu, setiap angkatan ini punya ciri khas sendiri Pak. Karena basisnya tadi setiap orang punya potensi berbeda-beda. Ya, betul. Ya, di satu sisi dalam secara generalnya mereka disabilitas ya, punya keterbatasan, tapi ketika digali mereka punya ketemu potensi potensinya. Potensinya nari, diajar nari. Sampai bisa. Jadi di Art Therapy Center itu si masing-masing guru pun punya punya kekhususan ya Pak ya gitu. Kalau toh ada yang harus ini dia hire dari luar. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih internal lah. Artinya kebanyakan untuk musik ada dosen-dosennya itu ada kemampuan musiknya ada. Untuk grafis ada. Kriya apalagi gitu ya. Jadi mereka. Satu karya. Jadi setiap angkatan itu punya karya monumental. Punya karakter masing-masing ya. Jadi ketika akhir tugas mereka itu mereka dikasih tugas akhir membuat karya. Dan bukan hanya sekedar membuat karya, tapi harus bisa dijual. Jadi, dan disediakan, difasilitasi untuk pameran. Jadi dihubung stakeholder yang lain itu dihubungi untuk membantu ini. Seperti di PR untuk anak-anak grafis. Mereka hasil karya mereka ya. Hasil karya mereka. Jadi kerja di PR Pak. Dan ada ini hire juga di sana. Ada juga yang seni musik itu mereka membuat karya Pak. Membuat lagu. Bisa Pak? Bisa buat lagu, main musik, nyanyi. Dan itu difasilitasi. Mereka tampil di masyarakat. Sampai dipanggil, diundang dari perusahaan lain. Jadi sahabat-sahabat menarik nih, sahabat-sahabat komunitas menarik ketika metode sensasi ini berbasis kepada potensi anak. Di dalam persepsi orang ketika orang udah disabilitas itu udah dia terlalu jauh bedanya dengan anak-anak normalnya gitu. Kan setahu saya juga di situ anak-anak ya levelnya gitu. Nah mereka potensi mereka digali, kata Pak Edi tadi diuji. Nah ada dari sisi tari, ada musiknya, lalu ada kriyanya ya gitu, ada grafisnya, ada macam-macam. Artinya apa? Di sini saya kembali ke filosofi Ibu Prof. Kusmandiah almarhumah gitu, bahwa pendidikan itu hak setiap orang. Ya, pendidikan. Betul. Dan Widyatama sebagai sebuah institusi mencoba berkontribusi gitu ya pada masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Tapi metodenya itu berbeda. Nah, metode yang menarik tadi adalah sensasi. Nah, Pak Edi menarik. Ini ada sedikit lagi nih saya dapat bocoran dari tulisan Pak Edi di sini ya. Pak Edi,
bahwa metode sensasi itu bukan hanya melibatkan anak saja, ya, tapi betul. keluarga. Betul. Itu gimana Pak ceritanya yang Bapak? Jadi begini Pak, metode ini tuh harus sinkron. Oke. Anak itu harus sinkron dengan lingkungannya. Ketika dikembangkan potensinya itu harus disinkronkan. Itu Dan menurut lingkungan terdekatnya keluarga ya? Iya. Menurut Pak Dadi, direktur yang sekarang, Pak Dadi dan Pak Firly, Pak Firly wakil direkturnya, itu menjelaskan tentang bagaimana pembinaan mereka. Iya. Jadi masing-masing anak pendekatannya berbeda-beda. Jadi misalnya, anak ini potensinya menulis puisi, tapi juga bisa nyanyi. Nah itu diarahkan untuk membuat lagu. Dulu karya fenomenal yang pernah sampai terkenal Pak itu sampai diajak ini tampil bersama dengan penyanyi terkenal. Itu ada lagu Ayah Bunda namanya. Itu terkenal. Dan yang terakhir juga sama. Nah ini kenapa circle-nya itu keluarga. Nah Pak Edi, saya tertarik nih untuk bicara nanti keluarga. Dari hasil karyanya tadi ada lagu Ayah dan Bunda ya gitu. Lingkungan terkecil tuh keluarga harus dilibatkan situ. Nah tapi saya akan bahas di sesi selanjutnya Pak Edi, karena ini diskusi kita makin menarik nih gitu. Nah sahabat-sahabat komunitas, semakin terlihat gitu bagaimana sejatinya metode sensasi yang dikembangkan di Art Therapy Center dalam kerangka memberikan keadilan dalam pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang disabilitas. Ini menarik untuk kita dalami lagi ya gitu. Nah di sesi selanjutnya saya akan bahas bagaimana sih model melibatkan keluarga dan apa rencana Art Therapy Center ke depan dan dukungan daripada Yayasan Widyatama untuk pengembangan Art Therapy Center khususnya buat anak-anak kita yang disabilitas. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Sahabat-sahabat komunitas, ketemu lagi kita di segmen terakhir ya dalam bahasan rubrik komunitas di majalah Komunitas edisi 33 tahun 11 November 2022. Nah Pak Edi, menarik Pak Edi, lanjut sedikit tadi tentang metode sensasi yang melibatkan keluarga. Seberapa efektif Pak Edi yang Pak Edi lihat? Nah jadi gini Pak, metode yang diterapkan di kampus itu harus sinkron dengan keluarga. Artinya ketika awal mereka mau belajar di sini, itu keluarga juga di brief lah bahwa metode kita begini. Betul. Jadi nanti kalau mereka pulang ke rumah pun harus pembinaannya sama gitu. Betul. Supaya anak-anak itu tidak bingung. Nah, itu metode sensasi itu harus wawancara juga ya. Secara rutin merangsang anak-anak itu ke arah yang diharapkan. Misalnya contoh gini Pak, kalau anak itu bisa nulis lagu, ibunya juga ikut. Misalnya syairnya diperbaiki sama ibunya. Bapaknya kalau bisa main musik ikut main. Contohnya gitulah. Jadi memang involvement tinggi ya Pak ya, gitu. Involvementnya tinggi. Nah Pak Edi, kalau boleh itu belajarnya tiap hari apa aja Pak Edi? Oh tiap hari Pak, sekolah seperti biasa. Normal? Normal. Oh jam? Iya, dari pagi sampai sore. Sampai sore ya? Iya. Oh pantesan kalau kita di parkiran gitu ya, anaknya pulang gitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi secara, kalau usianya Pak Edi berapa dari? Usia itu biasanya yang itu tuh lulus SMA. Ya, selevel SMA lah. Jadi mereka sebenarnya ini manfaatnya juga kumpul dengan anak-anak mahasiswa yang lain kan. Jadi mereka sudah harus dibiasakan. Lingkungannya inklusi lah. Jadi terbuka. Bergaulnya dengan yang lainnya juga sama saja. Jam istirahat juga bareng gitu kan. Sholat di masjid juga sama-sama. Bagi Muslim, dan kita sudah biasa sikap mereka itu. Jadi mahasiswa itu dibiasakan lah dengan itu.
Menarik sahabat-sahabat. Jadi kalau di sini metode sensasi, bagaimana tadi dilihat syaratnya saya lihat ada 2 sebenarnya Pak. Si anaknya punya potensi mau yang jelas kita setelah di akses lah ya, akses dulu. Yang kedua orang tuanya ya. Nah tadi dalam cerita tadi art therapy center itu ada hubungan dengan stakeholder yang lain. Betul. Ya. Yang jelas hubnya adalah Yayasan Widya Tama. Betul. Ya, lalu ada stakeholder tadi ada melibatkan yang saya lihat juga ada hasil karya Starbucks juga ya. Starbucks. Nah, industri ya. Ini yang Starbucks ini anak-anak yang kemampuan desain grafis. Oke. Desain mereka itu sudah dibeli sama Starbucks, diaplikasikan di Tumblr. Tumblr yang dijual di seluruh Indonesia Pak. Dan sudah reorder. Diorder kedua kalinya. Itu seperti itu. Atau ada lagi yang Kria yang bikin batik gitu Pak ya. Nah itu terakhir laku lelang paling tinggi laku itu di lelang di Indosat. Kita punya partner juga Indosat, partner industri. Di sana tuh dia ngundang mitra Indosat lelang hasil karya anak-anak ini. Yang paling tinggi laku itu lukisan atau batik dari anak-anak itu seharga 60 juta. Berarti kan punya nilai jual mereka tuh. Betul. Jadi tadi kolaborasi dengan perusahaan sudah. Lalu dengan pemerintah pasti ya Pak ya? Pemerintah jelas Pak. Nah pemerintah terakhir kemarin itu ada award lah, semacam penghargaan dari pemerintah Jawa Barat. Ini penyelenggara LPK terbaik untuk disabilitas. Ya, se-Jawa Barat. Dalam rangka Hari Disabilitas kemarin, bukan Pak? Iya, itu. Betul. Jadi mereka ada penghargaan lah untuk itu. Penilaian kinerja, kontribusi kepada disabilitas ya Pak ya. Gitu. Nah, dari pemerintah sudah, perusahaan sudah, ada lagi nggak Pak dengan dari lembaga-lembaga misalnya lain? Dari dunia industri itu PR. Pikiran rakyat itu dia untuk anak-anak yang kemampuan desain grafis itu kerja di sana, kerja di sana. Ada lagi banyak Pak. Ini penyanyi Pak, penyanyi ya. Dia mengambil anak-anak itu untuk partner. Jadi istilahnya band pembuka gitu kan, sebelum mereka tampil. Nah Pak Edi ini menarik ya, ketika kolaborasi sudah gitu. Nah yang Bapak tangkap nih dari pihak yayasan sendiri, apa desain ke depan Pak tentang art therapy ini? Ya, yang saya tahu itu visi untuk art therapy center ini, mereka ingin menjadi seperti keinginan ibuku almarhumah menjadi unggul. Jadi lembaga penyelenggara pendidikan disabilitas yang unggul. Unggul bukan hanya dibuat Jawa Barat, se-Indonesia. Itu visi beliau. Untuk menuju ke sana itu sudah mulai ada Pak. Misalnya anak-anak ini sudah ada penghargaan disabilitas tadi sudah penghargaan dari Pemda Jawa Barat itu. Jadi sudah ada bukti. Baru 8 tahun sudah kelihatan parameter kemajuannya itu. Dan yayasan akan terus mendukung ya Pak ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, nggak kerasa menurut saya Art Therapy Center 8 tahun usianya sudah punya konsep yang kuat dengan histori yang jelas ditanamkan oleh Ibu Prof. Kusbandi almarhumah, diimplementasikan kalau saya di masanya Pak Onto juga dulu ya Pak ya. Pak Onto Wiryo almarhum juga, lalu dikolaborasi oleh Bu Dr. Ane ya. Sekarang punya penguatan model di metode sensasi tadi sudah menghasilkan karya, dan ke depan diharapkan ini lembaga bisa jadi lembaga unggul. Nah, dari sana saya bisa melihat gitu bahwa Art Therapy Center sebagai sebuah LPK sekarang Pak Edi ya? LPK. LPK tidak hanya sebatas lembaga
pelatihan kerja saja, tetapi di situ ada membangun sebuah ekosistem berbasis komunitas dulu gitu. Di mana hal yang paling dekat itu adalah anaknya, lalu keluarganya, lalu ada Yayasan Widya Tama dan juga stakeholder yang lain, bisa perusahaan, bahkan melibatkan pemerintah. Dan saya rasa value yang bisa kita dapat dari rubrik komunitas di majalah Komunita edisi 33 tahun 11 2012 ini sangat-sangat inspiratif buat kita bahwa sebagai insan pendidik, akademisi ataupun orang yang concern kepada pendidikan, disabilitas itu jangan ditinggalkan. Kepedulian Yayasan Widya Tama dalam meningkatkan pendidikan disabilitas dengan Art Therapy Center ini sebuah aksi nyata bagaimana Yayasan Widya Tama membangun pendidikan bangsa tidak hanya kepada masyarakat yang dalam keadaan utuh, normal gitu ya, tetapi juga disabilitas. Dan 8 tahun sudah memberikan karya. Esensinya adalah bagaimana anak-anak itu digali sesuai dengan potensi dan apa yang mereka miliki. Peran Art Therapy Center menyediakan fasilitas termasuk instrukturnya untuk bisa dan dikenalkan kepada dunia industri sehingga hasil karya anak-anak itu bisa direkognisi oleh masyarakat dan bahkan dibeli oleh masyarakat. Itu saja diskusi kita kali ini, rubrik komunitas di majalah Komunita di Utama TV. Terima kasih Pak Edi atas kehadirannya dalam diskusi kali ini, dan insya Allah akan memberikan manfaat buat sahabat-sahabat komunitas semua. Baik sahabat-sahabat, itu saja saya Mirza Henry, host dalam program ini, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi kita di program lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.